Baik, di Sapa Indonesia Baik kita masih membicarakan mengenai kesiapan vaksin di dalam negeri. Saya ke Dr. Iqbal Mokhtar kembali lagi. Dr. Iqbal, kita sudah memesan 1,2 juta dan masih menunggu puluhan juta dosis lagi untuk vaksin Sinovac. Padahal seperti yang kita bahas bahwa kita masih belum tahu efikasinya itu seberapa sebenarnya vaksin Sinovac ini. Ini memang strategi yang biasa diterapkan juga kalau Anda perhatikan oleh negara-negara lainkah untuk mengunci stok vaksin atau bagaimana sebenarnya seharusnya? Ya, menurut saya hal yang dilakukan pemerintah ini sebenarnya sudah tepat ya. Jadi melakukan pre-order agreement supaya vaksin itu telah kita pegang. Dan ini memang telah dilakukan oleh berbagai negara lain. Kalau kita lihat ada 4 vaksin besar yang ada saat ini, itu seperti Pfizer, Moderna, AstraZeneca, dan sebagainya, itu sebenarnya sudah di booking oleh negara-negara besar. Hmm. Kalau kita lihat bahkan itu target produksi vaksin sekitar 4 miliar itu pada tahun 2021 oleh keempat vaksin besar ini, itu 90% sebenarnya itu sudah di-booking, jadi bahkan mereka sudah membayar. Jadi kalau vaksin ini sudah jadi dan itu kita tidak booking dari awal dan kita tidak persiapkan seperti ini, saya itu khawatir nanti pada saat vaksinnya itu benar-benar jadi kita sudah tidak akan kebagian, dan ini pernah terjadi pada kasus flu burung dulu. Karena keterlambatan kita untuk mengorder vaksin, akhirnya kita tidak mendapat vaksin flu burung. Jadi saya kira upaya pemerintah di dalam mensecure vaksin ini merupakan hal yang perlu kita apresiasi. Terlepas dari nanti bagaimana efikasinya, jadi kita menunggu aja. Mudah-mudahan nanti efikasinya itu baik. Tetapi paling tidak kita telah memiliki jatah stok yang saat ini tuh kalau saya hitung-hitung itu kan 1,2 plus 1,8 yang akan datang yang sudah jadi plus 45 juta yang bahan jadi, paling tidak kita udah punya sekitar 20-24 juta sasaran vaksin. Jadi totalnya itu sekitar 80 juta ya dosis. Itu cukup untuk 20-24 juta orang. Paling tidak kita udah punya. Ini dulu yang paling penting. Oke. Nah, untuk Dan ini dilakukan oleh negara-negara lain. memilih vaksinnya itu sendiri mungkin tidak hanya berdasarkan merek maupun harga, karena kita tahu bahwa jenis-jenis vaksin terutama untuk penyimpanannya, suhu dalam di mana ia harus disimpan dan lain-lain. Haruskah ini juga menjadi pertimbangan utama pada saat kita memilih vaksin mana yang akan kita impor paling banyak? Mengingat fasilitas kesehatan ataupun fasilitas logistik menjadi salah satu kekhawatiran terbesar dari banyak produsen vaksin pada saat memasuki atau memasukkan vaksin tersebut ke negara-negara yang fasilitas kesehatannya tidak secanggih negara-negara, mungkin negara-negara yang sudah lebih maju gitu, Dok. Betul sekali Mas Timothy. Jadi banyak faktor yang memang perlu kita pertimbangkan. Di antaranya itu adalah efikasi rate-nya sendiri, kemudian safety-nya, bagaimana logistiknya, distribusinya, transportasinya, dan sebagainya. Kenapa? Karena ternyata setiap vaksin ini memiliki spesifikasi yang berbeda. Katakanlah pada saat ini yang paling top ya, kalau kita lihat dari segi efikasinya dan kemudian front runner-nya di dalam pembuatan vaksin ini, itu yang paling top itu sebenarnya ada 2. Yang pertama itu adalah Pfizer dan Moderna. Namun Pfizer dan Moderna ini mungkin agak sulit bagi kita itu untuk digunakan di Indonesia. Karena persyaratan logistiknya itu harus disimpan itu di dalam suhu yang sangat rendah. Itu bahkan sampai minus 20 sampai minus 80 derajat. Dan ini membutuhkan fasilitas atau sarana tertentu yang kita sebut sebagai ultra cold storage. Dan ini kita tidak punya di Indonesia. Dan kalaupun kita membeli itu cukup mahal. Itu satu ultra cold storage itu sekitar 5.000 US dollar sampai 15.000 US dollar. Nah, jadi ini merupakan kendala. Jadi kita harus melihat yang mana vaksin yang memang compatible dengan kondisi Indonesia saat ini. Oke, Bu Nini mungkin Anda juga bisa menceritakan ini kalau memang tadi kan Anda sudah menceritakan bagaimana kalau kita juga sudah memilih sampai 6 vaksin sebenarnya, 6 jenis produsen vaksin juga yang akan diimpor. Tapi prosesnya sendiri bagaimana? Apakah kalau memang sudah ada emergency use authorization dari negara lain ataupun dari WHO, maka proses di BPOM-nya pun akan berjalan secara otomatis mendapatkan EUA tersebut atau harus melalui uji BPOM lagi? Tidak bisa secara otomatis. Pasti itu prosedur harus tetap dilakukan. Seperti Pak Daeng tadi katakan, kalau di Indonesia itu
tiap negara pasti punya sendiri-sendiri, dan di Indonesia ada Ya. Badan POM. Contoh di Sinovac ini di beberapa negara, seingat saya Turki ya, ada 2 negara yang memban Sinovac ini. Walaupun itu sudah mendapatkan mungkin otorisasi dari WHO, tidak secara otomatis di negara tersebut itu Oke. bisa diterima. Karena pasti juga mereka mempertimbangkan banyak hal. Dan yang saya katakan tadi 6 vaksin itu bukan dikunci dari 6 itu saja, tapi itu bisa ditambah bila ada yang memang benar-benar pas untuk Indonesia. Tadi dikatakan oleh Pak Iqbal, memang negara kita yang berpulau-pulau ini juga menjadi pertimbangan yang luar biasa ketika kita memilih vaksin. Bayangkan kalau kita memang order vaksin yang harus minus 20 sampai 80 derajat, bagaimana kita harus membawa ke pelosok-pelosok yang belum tentu ada listrik yang memadai. Kita jangan sampai membuang 1 atau 2 vaksin hanya karena expired, karena persoalan-persoalan hal teknis seperti ini. Gitu. Itu yang disayangkan. Dan mungkin Dr. Daeng, Anda juga tadi mengatakan bahwa dokter-dokter kita setiap hari pun memberikan vaksin kepada pasien begitu, terutama mungkin anak-anak yang ada vaksinasi rutin begitu. Tapi di sisi yang sama mungkin dari dokter-dokter juga bisa bercerita, khususnya mereka yang berada di daerah, betapa sulitnya untuk membuat logistik vaksin itu atau mendatangkan vaksin-vaksin tersebut. Apalagi kalau kita menghadapi tantangan seperti tadi harus berada di minus 70 derajat. Mana punya kita alat-alat untuk melakukan hal tersebut, begitu Dok? Mungkin dari dokter bisa bercerita mengenai hal ini. Iya, sebenarnya vaksin itu dibawa tidak seperti obat-obat lainnya ya, karena dia melalui rantai dingin ya, namanya rantai dingin. Sebenarnya secara peralatan untuk rantai dingin itu, kawan-kawan Bio Farma sampai ke rumah sakit itu insya Allah ada di Indonesia. Tapi apakah rantai dingin yang seperti spesifikasi sampai yang minus 70 derajat itu apakah ada? Ini perlu dipertimbangkan. Apakah teknologinya di Indonesia ada juga perlu dicari. Tetapi secara umum vaksin-vaksin kita yang disebar dari kawan-kawan Bio Farma itu ke daerah-daerah itu memang sudah melalui distribusi dengan rantai dingin, dengan cold chain ya. Jadi alat itu sekarang perlu mungkin Bu Nini dari Komisi 9 itu kesiapannya perlu ditanyakan tuh. Bio Farma bagaimana sampai ke rumah sakit apakah alat yang sudah tersedia itu siap, apakah perlu ditambah atau kapasitas misalnya cold chain-nya harus yang sampai 70 derajat itu juga sudah mulai tersedia. Tetapi jangan terlalu khawatir lah, karena rantai dingin pendistribusian vaksin di Indonesia ada, tinggal sekarang dipastikan karena vaksinasi COVID ini kan massal ya, mungkin tidak berbeda sedikit dari vaksinasi yang lain, sehingga perlu nih disiapkan rantai dinginnya sampai ke pelosok-pelosok ya, apakah sudah disiapkan atau tidak. Kalau tidak disiapkan, misalnya Bu Nini ya, barangkali dalam pendistribusian misalnya kawan-kawan TNI Polri dilibatkan. Misalnya ya, untuk mengantar ke daerah-daerah pelosok itu dengan distribusi memakai rantai dingin yang nanti oleh pemerintah betul-betul disiapkan. Saya kira harus memastikan Mas, meskipun secara umum rantai dingin atau cold chain distribusi vaksin itu sebenarnya di Indonesia sudah ada. Tinggal dipastikan karena ini distribusinya massal ke daerah-daerah dan saya kira butuh sekali serempak dan banyak ini. Oke, Bu Dini, tanggapan Anda apa yang dikatakan oleh Dr. Daeng tadi? Betul. Jadi kan ada dua pola, yakni pola mandiri dan pola vaksin program yang disediakan oleh pemerintah dan vaksin mandiri yang saya katakan 70-30 dan kita ingin balik menjadi 70-30, 70 untuk vaksin program yang dibayar pemerintah dan 30 untuk mandiri. Yang mandiri ini yang akan mendistribusikan langsung adalah Bio Farma. Lalu yang distribusi yang untuk vaksin program itu melalui Kementerian Kesehatan. Saya sepakat bahwa ini butuh gerakan dari seluruh pihak, bukan hanya dari kesehatan saja, karena mendistribusikan sampai tingkat puskesmas di pelosok-pelosok tentu butuh tenaga dari TNI Polri. Nah, kita memang kemarin belum pada posisi
detail soal persiapannya seperti cold chain dan itu belum kita diskusikan secara detail. Kita masih mendiskusikan mengenai siapa yang akan mendapat vaksin dan bagaimana polanya. Dan juga kita juga dengan Badan POM memastikan bahwa Badan POM tidak dalam under pressure ketika menentukan ini. Kalau under pressure kan bahaya nanti kalau hasil uji klinis ketiganya tidak maksimal begitu. Tapi terima kasih, itu nanti menjadi catatan kami. Terima kasih. Oke, baik, saya ke Dr. Iqbal. Dr. Iqbal, apa yang masih harus diluruskan mungkin di benak masyarakat begitu? Karena sejauh ini kan masih ada yang menduga bahwa vaksin adalah seperti silver bullet untuk selesainya pandemi, padahal sebenarnya vaksin ini ya salah satu bagian dari kita 3M kita menjaga kesehatan dan lain-lain begitu. Nah, apa yang menurut Anda masih harus diluruskan dengan makin mendekatnya vaksinasi masyarakat ini karena ditargetkan 2021 tampaknya ini menjadi tahun di mana vaksin ini harus dilaksanakan secara efektif bukan hanya di Indonesia tapi juga di seluruh dunia. Ya, saya kira yang pertama bahwa kita tentu sangat berbahagia bahwa pengumuman tentang vaksin ini telah di-launch oleh berbagai perusahaan vaksin di dunia dan hasilnya itu sangat baik, efikasinya itu di atas 90%. Jadi saya kira ini merupakan sebuah penata laksanaan yang insya Allah itu akan efektif. Sisa sekarang kita itu sisa menunggu efikasinya vaksin yang ada di Indonesia yang kita miliki saat ini. Kalau di negara-negara lain itu vaksin ini itu bahkan telah mulai dijalankan. Kalau di Inggris misalnya itu mereka telah mulai pelaksanaan pemberian vaksinasi ini. Bahkan awalnya itu diberikan kepada orang yang berusia sekitar 91 tahun. Dan rencananya dalam beberapa minggu ke depan ini di Inggris itu akan diberikan kepada 400.000 orang. Di Qatar sendiri kita itu akan mulai akhir Desember ini atau paling lambat awal Januari ini. Namun ada satu hal yang harus kita ingat bahwa vaksin ini itu bukan merupakan magic bullet atau silver bullet bahwa setelah kita mendapat vaksinasi ini automatically kita itu sudah akan safe, kita itu sudah akan totally lepas dari COVID ini. Jangan lupa bahwa vaksin itu memiliki tingkat efikasi rate. Jadi tidak 100% ya, tidak 100%. Jadi masih tetap ada possibility bahwa setelah divaksinasi kita itu masih bisa terekspos dengan COVID. Jadi yang saya sarankan bahwa di samping kita menunggu efikasi rate dari vaksin Sinovac ini, kita itu tetap perlu menjaga standar precaution yang ada. Jadi 3M kita tetap harus pertahankan ya, menggunakan masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan sambil kita menunggu. Karena sekali lagi dan bukan cuma pendapat saya, tetapi ini pendapat WHO yang menyebutkan bahwa vaksinasi ini merupakan salah satu komponen utama, tetapi bukan berarti dengan vaksinasi ini pandemi COVID ini akan totally disappear. Oke, baik, Dr. Daeng, kalau pesan Anda menjelang mulai mendekatnya kita kepada vaksinasi ini. Ya, yang pertama tadi sudah disampaikan oleh Dr. Iqbal. Tetap kita melakukan upaya pencegahan dengan 3M, yaitu karena itu pencegahan secara umum, itu harus dipastikan dilakukan. Yang kedua, menjelang vaksinasi, begitu kita divaksin, itu kan tubuh itu didorong untuk membentuk antibodi. Nah, kita ingat, antibodi itu terbentuk dari bahan-bahan pembentuk antibodi, yaitu zat-zat gizi di dalam tubuh kita. Oleh karena itu, menjelang vaksinasi, tolong gizi kita dijaga dengan baik, kondisi kesehatan kita dijaga. Karena kalau nanti waktu vaksinasi kita sakit, jatuh sakit gitu, apalagi sakit berat, itu tidak bisa divaksin, ditunda sampai kita sembuh, sampai sehat. Jadi syaratnya kita jaga kesehatan, ya. Kemudian gizi dari makanan kita dijaga, karena itu yang mendorong begitu kita divaksinasi, antibodinya terbentuk dengan baik. Kalau antibodi terbentuk dengan baik, maka daya tangkal terhadap COVID-19 juga akan menjadi lebih baik. Baik, saya ke Ibu Nini juga mungkin dari DPR, apakah akan mendorong walaupun tadi jangan sampai membebani atau membuat BPOM menjadi terburu-buru, tapi masyarakat berharap bahwa vaksinasi ini bisa dilakukan secepatnya, Bu Nini. Iya, jadi kita berharap vaksin ini bukan menjadi eksklusif, jadi hanya pada orang tertentu.
tapi juga bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat, dan juga bagaimana vaksin ini benar-benar menjadi solusi. Masyarakat tidak antipati pada vaksin ini, dan kita berharap juga pemerintah lebih banyak memberikan vaksin-vaksin secara gratis kepada masyarakat. Karena ada 3 hal penting yang pemerintah tidak boleh melakukan negosiasi dengan masyarakat. Yang pertama adalah keamanan masyarakat, yang kedua kesehatan, dan yang ketiga adalah pendidikan. Jadi kalau bisa malah di beberapa negara vaksin ini ada gratis ke seluruh masyarakat. Kalau itu bisa dilakukan oleh pemerintah, kenapa tidak? Karena ini memang untuk kesehatan seluruh masyarakat Indonesia. Ya. Kita di DPR sendiri juga terus melakukan pengawasan, karena kita juga pasti seperti katakan Dokter Daeng tadi, bahwasanya setelah vaksin bisa jadi ada gejala-gejala penyerta, yang itu juga harus kita lihat. Dan yang kita perhatikan juga tentang bagaimana masyarakat kita, orang-orang yang punya komorbid, karena vaksin ini belum bisa diterima oleh orang-orang yang komorbid. Padahal orang-orang komorbid inilah yang punya penyakit penyerta ini yang sangat rawan terhadap COVID begitu. Jadi PR-nya masih panjang, Mas. Iya, dan membuat vaksin eksklusif justru akan merugikan mereka yang divaksin juga ya. Mungkin betul juga ya. Kita tahu bahwa pada saat vaksin ini mulai ramai ada satu jargon yang dipergunakan khususnya untuk COVAX terutama, bahwa kalau kita belum aman sampai semuanya aman. Mungkin itu juga yang harus dipegang ya, sampai semua mendapatkan vaksin. Baik, terima kasih Dr. Iqbal sudah bergabung bersama kami dari Qatar. Terima kasih Dr. Daeng Muhammad Fakih, Ketua Ikatan Dokter Indonesia, dan juga Ibu Nini, terima kasih dari anggota Komisi 9 DPR RI. Semoga kita akan melihat kabar-kabar yang baik terkait dengan vaksin, dan juga sambil paralel juga disiplin di tengah masyarakat untuk menjalankan 3M. Terima kasih sekali lagi.